Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. Media Vietnam akui Timnas Indonesia tidak mudah diteror, revolusi mental Shin Tae-yong mulai sukses. Indonesia bertemu dengan Vietnam pada babak fase grup Piala Asia 2023. Pada laga ini, Shin Tae-yong akhirnya bisa leluasa memasang pemain terbaiknya karena masuk dalam agenda FIFA. Media Vietnam Soha memberikan analisa terkait duel lanjutan antara Indonesia melawan Vietnam. Melawan Indonesia dalam dua leg, pasukan Philippe Troussier harus bisa meraih 2 kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Di grup ini, Indonesia dianggap sebagai pesaing langsung tim Vietnam. Oleh karena itu, dua konfrontasi dengan lawan asal negeri ribuan pulau itu merupakan laga yang harus dimenangkan oleh tim Vietnam, tulis laporan Soha. Indonesia sudah jauh berbeda dari pertemuan terakhir melawan Vietnam. Salah satu yang terlihat adalah aspek mental yang mulai meningkat saat menghadapi tim kuat. Indonesia bukan lagi lawan yang mudah diintimidasi saat menghadapi tim Vietnam, lawannya sudah mengalami kemajuan. Sedangkan tim Vietnam sedang dalam masa sulit di bawah asuhan pelatih Troussier. Kalah dari Indonesia di Piala Asia 2023 jadi sinyal peringatan untuk 2 pertandingan Maret mendatang. Lanjut laporan tersebut. Philippe Troussier siapkan 2 bek Vietnam buat menjegal Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam seperti memiliki dendam tersendiri dengan Timnas Indonesia setelah disingkirkan di babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Kekalahan itu membuat pelatih asal Prancis tersebut mendapat banyak kritikan. Kegagalan membuat Vietnam langsung mengalihkan fokusnya ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga ini, Vietnam akan kembali berhadapan dengan Timnas Indonesia. Philippe Troussier pun bakal mempersiapkan tim dengan baik, dan ia telah mempersipkan 2 pemain yang dipercaya bisa membantu lini belakang tim. 2 pemain Vietnam yang dipercaya bakal menjadi andalan karena mereka dipercaya bakal membalas kegagalan di Piala Asia 2023 lalu. Pemain tersebut yakni Nguyen Tan Binh bek tengah dan Phan Tuan Tai bek sayap. Pelatih berusia 68 tahun itu menilai bahwa pemainnya memang saat itu sedikit ada rasa sedikit takut. Binh mempunyai kealihan namun hanya selalu memiliki rasa sedikit malu dan penakut, kata Troussier. Saya tidak menyalahkan Binh dan Viet An, mereka bermain bagus hampir sepanjang pertandingan, bermain sepak bola pasti memiliki kesalahan, tutupnya. Kiper Vietnam ikhlas tersisih saat lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Philippe Troussier itu melawan Timnas Indonesia dalam 2 leg. Menjelang melawan Timnas Indonesia, Vietnam mendapatkan kabar baik dengan pulihnya kiper Dang Van Lam dari cedera. Kemungkinan Dang Van Lam akan masuk skuad Vietnam untuk melawan Timnas Indonesia. Philippe Nguyen yang menjadi penjaga gawang utama Vietnam di Piala Asia 2023 lalu tak merasa terganggu dengan kemungkinan Dang Van Lam merebut posisinya sebagai starter. Tidak ada masalah denganku, aku tidak akan memikirkan apapun tentang apa yang baru saja kamu katakan, ujar Philippe Nguyen. Yang terpenting adalah hasil setelah 2 pertandingan melawan Timnas Indonesia di bulan Maret dan tidak masalah siapakan yang akan bermain aku atau Van Lam, ujarnya. Lebih lanjut, kiper naturalisasi asal Ceko itu menginginkan Vietnam menang dalam 2 leg atas Timnas Indonesia. Lebih tepatnya, Vietnam membutuhkan 6 poin melawan Indonesia baik di leg pertama maupun kedua. Kami harus mengakui setelah beberapa kesalahan dilakukan. Kami akan bermain lebih hati-hati, ujar Philippe Nguyen. Bristol Rovers kalah pekan ini, Elkan Bagot dapat nilai jelek dari media Inggris. Laga terlaksana di Stadion Memorial, Bristol, Inggris pada Sabtu 10 Februari 2024. Elkan Bagot pun diturunkan sejak menit awal pada laga tersebut. Sampai pertandingan berakhir, posisi Elkan Bagot tak tergantikan. Namun sayang, Bristol Rovers gagal meraih kemenangan. Kekalahan ini membuat bek Timnas Indonesia mendapatkan penilaian jelek dari media Inggris. Penilaian paling jelek tentu dijatuhkan oleh media Inggris, Bristol World. Bristol World memberikan nilai 5 dari 10 untuk Elkan Bagot pada laga semalam. Alasannya, Elkan Bagot dianggap kurang mampu menandingi kekuatan fisik para pemain lawan. Selain itu, dia juga kurang sigap untuk menandingi kecepatan para pemain lawan.
Meski begitu, Bristol Post sedikit memberi nilai lebih baik untuk bek timnas Indonesia tersebut. Bristol Post menilai bahwa Alkan Bagot jadi andalan tim untuk memenangi duel udara. Terbukti layak di udara mengingat tinggi badannya, tulis komentar Bristol Post atas penampilan Alkan Bagot beberapa periode cemerlang tetapi masih beradaptasi dengan rekan satu tim barunya, lanjutnya. Sandy Walsh antusias nyoblos di pemilu 2024, habiskan waktu pelajari visi misi capres sebelum memilih. Pemilu 2024 menjadi pemilihan umum pertama bagi Sandy Walsh sejak sah menjadi WNI pada 2022 silam. Pemain Cafe Mechelen tersebut terlihat sangat antusias menyambut kesempatan pertamanya menjadi pemilih. Meski begitu, WNI yang berada di luar negeri dapat menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu dibandingkan yang ada di dalam negeri. Salah satunya adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia, yang telah melaksanakannya pada 10 Februari 2024. Sandy Walsh mengaku menghadapi kesulitan untuk menerjemahkan dokumen visi misi Capres-Cawapres yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Mereka mengatakan pada saya bahwa semuanya ditulis dalam bahasa Indonesia, ujar Sandy Walsh. Jadi itu tantangannya, tetapi ya kenapa tidak, bahasa Indonesia harus lebih baik. Jadi, saya harus berusaha sekarang. Saya tahu orang ini, saya pikir Pak Ketum PSSI mendukung mereka Prabowo Gibran. Saya mau nyoblos, tapi saya harus latihan dulu lalu pergi ke kedutaan besar, ujar Sandy Walsh. Saya pikir sangat penting untuk Anda melakukan riset demi masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Jadi, ayo nyoblos ke TPS, ujarnya.